Di gang sempit itu, ada sebuah gerobak martabak yang hanya buka saat malam semakin larut. Aromanya menggoda, rasanya tak tertandingi. Tapi, tak ada yang tahu pasti dari apa sebenarnya adonan itu dibuat. Sekali mencicipi, kau bukan hanya pelanggan, kau menjadi bagian darinya. Dan di setiap martabak spesial yang tersaji, ada seseorang yang tak akan pernah pulang ke rumah. Di sudut gang sempit yang jarang dilalui orang, ada sebuah gerobak martabak yang hanya buka setelah tengah malam. Tanpa papan nama, tanpa lampu neon terang, hanya lentera minyak yang menyala redup, memberikan kesan suram dan kuno. Orang-orang yang penasaran dan cukup berani membeli dari sana mengaku rasa martabaknya luar biasa, renyah di luar, lembut di dalam, dengan aroma rempah yang tidak biasa. Tapi yang membuatnya semakin misterius adalah sang penjual, seorang pria tua dengan wajah tirus dan mata cekung yang selalu menunduk saat melayani. Mereka yang pernah bertanya asal-usul adonannya hanya mendapat jawaban singkat. Adonan ini sudah ada sejak lama, lebih lama dari yang bisa kau bayangkan. Hingga suatu malam, seorang mahasiswa bernama Dimas iseng mampir ke gerobak itu setelah pulang begadang mengerjakan tugas. Dia memesan martabak telur dengan daging cincang. Saat gigitan pertama, ada sensasi aneh yang menjalar di lidahnya. Rasanya memang enak, tetapi ada sesuatu yang lain, seperti rasa logam atau mungkin tanah basah. Dia menelan lalu menggigit lagi, tapi kali ini dia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Bisikan halus di telinganya. "Kembalikan tubuhku." Dimas menoleh panik, tapi gang itu kosong. Hanya ada si penjual yang masih membalik martabak di atas wajan panasnya. Dimas menelan ludah dan mencoba mengabaikan perasaannya. Tapi saat dia menurunkan pandangannya ke dalam martabak yang setengah dimakan, dia melihat sesuatu. Di antara lelehan keju dan telur yang matang sempurna, ada potongan kecil yang bukan daging cincang. Bentuknya lebih menyerupai sesuatu yang lain, sesuatu yang tak seharusnya ada dalam makanan. Jari manusia. Dimas terbatuk, perutnya mendadak terasa mual. Dia menjatuhkan martabak itu, napasnya tersengal. Si penjual akhirnya menatapnya untuk pertama kali malam itu. Mata cekungnya berkilat redup di bawah sinar lentera, bibirnya menyeringai kecil. "Sudah terlambat, Nak. Kau sudah memakannya." Lalu, dari dalam gerobak, terdengar suara-suara. Suara rintihan, suara erangan, suara tangan-tangan kecil yang meronta dari dalam adonan martabak yang terus diaduk. Dimas mencoba mundur, tapi tubuhnya membeku. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah menancap ke tanah. Dan saat tangan penjual itu meraih bahunya, dunia seketika menghitam. Suara wajan yang berdesis terdengar kembali di tengah malam. Seseorang yang baru saja pulang lembur berhenti di depan gerobak itu. "Martabak telur satu, Bang." Si penjual dengan mata cekungnya yang penuh bayangan tersenyum tipis. Sambil mengaduk adonan, dia bertanya pelan, "Mau yang spesial?" Lelaki itu mengangguk, mengusap perutnya yang keroncongan. "Iya, yang spesial aja, Bang." Si penjual mulai menyiapkan adonan di atas wajan yang panas. Asap tipis mengepul, membawa aroma gurih yang begitu menggoda. Namun, jika diperhatikan lebih saksama, ada sesuatu yang aneh dengan adonan itu. Warnanya sedikit lebih gelap dari biasanya, seakan mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar tepung dan telur. Lelaki itu menunggu sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Matanya sesekali melirik ke dalam gerobak tua itu. Ada sesuatu di sana. Sebuah wadah besar berisi cairan kental berwarna kehitaman. Di balik gerobak ada karung-karung yang tampak menggembung, seolah berisi sesuatu yang bergerak. "Aduh, lama banget sih, Bang," keluhnya. Si penjual menoleh, menatapnya dengan tatapan kosong. "Sabar,
yang spesial butuh waktu lebih lama. Beberapa menit berlalu dan akhirnya martabak diangkat dari wajan. Warnanya kecoklatan sempurna, aromanya begitu menggoda. Lelaki itu tersenyum lebar, membayar tanpa banyak bicara, lalu beranjak pergi. Namun, saat dia menggigit martabak itu, matanya langsung membelalak. Bukan karena panas, bukan karena pedas, tapi karena sesuatu yang berdenyut di dalam mulutnya. Sesuatu yang bergerak. Dia memuntahkan kembali gigitan itu. Tangannya gemetar saat melihat isinya. Di antara serpihan adonan dan telur, ada sesuatu yang menggeliat, seperti urat hidup, merah kehitaman, merayap di atas tangannya. Lelaki itu menjerit dan melempar martabak ke tanah. Tapi sebelum sempat lari, telinganya menangkap suara lain. Bisikan, "Kau berikutnya." Lelaki itu membeku. Matanya perlahan menatap gerobak martabak itu, lalu melihat sesuatu di balik lentera minyak yang temaram. Di dalam gerobak, di balik tumpukan adonan, ada wajah-wajah, wajah manusia, mata mereka terbuka, mulut mereka menganga, seakan menjerit tanpa suara. Dan di tengah wajah-wajah itu, ada seseorang yang ia kenal, Dimas. Matanya kosong, bibirnya membentuk senyuman kecil yang mengerikan. Dan sebelum lelaki itu sempat berteriak, tangan dingin mencengkeram bahunya dari belakang. Suara si penjual terdengar di telinganya, pelan namun penuh kepastian. Yang spesial selalu punya harga sendiri. Di gang sepi itu, wajan masih terus berdesis, dan gerobak itu tetap melayani mereka yang datang, tanpa tahu apa yang menunggu di dalam adonan. Malam itu, gerobak martabak tetap berdiri kokoh di gang sempit, seolah tak pernah terusik. Lentera minyak bergoyang pelan, menebarkan bayangan yang menari-nari di dinding bata tua. Di depan gerobak, lelaki yang tadi menggigit martabak spesial masih membeku. Matanya melebar dalam ketakutan, tubuhnya bergetar, tetapi entah kenapa dia tidak bisa bergerak. Seperti ada tangan tak kasat mata yang menahannya, mencengkeram tubuhnya dari dalam. Dari dalam gerobak, Dimas masih berdiri di antara adonan, wajahnya kosong tanpa ekspresi. Mulutnya bergerak, seperti hendak berbicara, tapi yang keluar hanyalah suara serak, suara yang nyaris, seperti gemuruh perut yang kelaparan. Aku." Si penjual tersenyum kecil sambil melipat martabak yang baru matang dengan gerakan tenang, seperti tak terjadi apa-apa. "Aku lapar." Suara itu akhirnya terdengar jelas, tapi bukan hanya dari mulut Dimas. Dari dalam gerobak, dari dalam adonan, dari dalam wajan yang mendesis, terdengar suara-suara yang sama. "Kami lapar, kami lapar, kami lapar." Lelaki itu ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Bayangan dari dalam gerobak semakin jelas. Bayangan tangan-tangan kurus yang mencakar permukaan adonan mencoba keluar. Penjual martabak melirik lelaki itu dengan tatapan penuh makna. "Kau bisa merasakannya, bukan?" katanya pelan. "Adonan ini hidup. Mereka yang sudah memakannya menjadi bagian darinya." Lelaki itu menggelengkan kepalanya, matanya membelalak penuh ketakutan. Tidak, aku hanya makan sedikit." Si penjual tersenyum. "Sedikit atau banyak, itu tak ada bedanya. Sekali kau mencicipi, kau sudah terikat dengan mereka." Tiba-tiba, perut lelaki itu berdenyut hebat. Rasanya seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Merayap, meliuk, seperti cacing-cacing yang menggeliat dalam kegelapan. Dia jatuh berlutut, memegangi perutnya, napasnya terengah. "Apa yang kau lakukan padaku?" Si penjual membalik martabak lain di atas wajan, suaranya tenang seolah tidak ada yang salah. Aku tidak melakukan apa-apa," katanya. "Mereka yang menginginkanmu." Lelaki itu ingin lari, ingin kabur dari sana. Tapi semakin dia bergerak, semakin perutnya terasa sakit. Dan saat dia menunduk, dia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal. Di balik kulit perutnya yang tipis, ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang menekan dari dalam,
sesuatu yang mencoba keluar. Lelaki itu membuka mulutnya untuk menjerit, tapi sebelum suaranya bisa keluar, tangan dingin mencengkeram lehernya. Dimas, dengan wajah pucat, mata kosong, dan senyuman mengerikan, dia menatap lelaki itu. Tangannya mencengkeram lebih erat, kuku-kukunya menancap ke dalam kulit. Dan sebelum kegelapan merenggut kesadarannya, lelaki itu sempat melihat si penjual mengangkat martabak lain dari wajan. Dia tersenyum. Pesanan berikutnya siap. Di ujung gang, seseorang yang baru saja pulang dari kerja lembur menghentikan langkahnya. Ia mencium aroma martabak yang begitu menggoda, menggantung di udara malam yang dingin. Perutnya keroncongan. Ia menoleh, melihat gerobak tua yang berdiri di sana, diterangi lentera minyak yang temaram. Sang penjual berdiri di belakangnya, menatap dengan senyum tipis. "Mau yang spesial?" Pria itu menatap gerobak martabak dengan ragu. Ada sesuatu yang aneh dengan tempat itu. Gang ini sepi, terlalu sunyi untuk ukuran malam di kota. Namun, aroma martabaknya begitu menggoda. Terdengar suara desisan wajan yang menggugah selera. Adonan yang diputar di atas wajan tampak begitu menggiurkan, emas kecoklatan, mengembang sempurna dengan isian yang meleleh di dalamnya. Namun, pria itu merasa ada sesuatu yang lain dalam udara malam itu. Sesuatu yang tak terlihat, namun bisa dirasakan. Seperti ada mata yang mengintai dari kegelapan. Si penjual tersenyum tipis. "Mau yang spesial?" Tanyanya lagi, suaranya pelan namun menusuk. Pria itu mengangguk, meski pikirannya dipenuhi kebingungan. "Ya, yang spesial aja." Sang penjual mulai menyiapkan adonan, tangannya bergerak lincah. Cahaya lentera berkedip pelan, menciptakan bayangan aneh di permukaan gerobak. Saat si penjual menuangkan adonan ke wajan, pria itu melihat sekilas sesuatu yang bergerak di dalamnya. Seketika bulu kuduknya meremang. "Apa itu tadi?" tanyanya. Mencoba terdengar santai. Si penjual tidak menjawab. Dia hanya terus bekerja, membalik martabak dengan tenang. Suara minyak mendesis terasa lebih nyaring di telinga pria itu, seolah ada sesuatu yang berbisik dari dalam wajan. Perlahan, pria itu melirik ke dalam gerobak. Matanya langsung melebar. Di balik tumpukan adonan, ada sesuatu yang menjulur dari dalam baskom besar. Sekilas tampak seperti seutas daging atau urat yang menggeliat perlahan, seakan masih hidup. Pria itu tersentak mundur. Itu apa?" Suaranya bergetar. Si penjual tetap tersenyum, matanya kosong. "Adonan spesial," jawabnya singkat. Pria itu menelan ludah. Hatinya mulai dipenuhi ketakutan. Dia ingin pergi, ingin berlari meninggalkan tempat ini, tapi tubuhnya seperti terpaku di tempat. Sementara itu, martabak spesialnya sudah hampir matang. Dari sudut matanya, pria itu melihat sesuatu yang lain. Tepat di balik gerobak, di balik tumpukan adonan, ada wajah seseorang yang seharusnya tidak ada di sana. Matanya kosong, mulutnya terbuka dalam bisikan tanpa suara. Wajah itu perlahan bergerak, dan sebelum pria itu bisa bereaksi, sesuatu mencengkeram bahunya. Dingin, kaku, bisikan lembut terdengar di telinganya. "Sekali kau mencicipi, kau menjadi bagian darinya." Di gang sempit itu, lentera masih menyala, wajan masih mendesis, dan di bawah sinar redupnya, seorang pelanggan baru berdiri terpaku, menatap martabak spesial yang baru saja disajikan di hadapannya. Pria itu menelan ludah, matanya terpaku pada martabak yang baru saja diangkat dari wajan. Aromanya masih menggoda, tetapi setelah apa yang ia lihat, tangannya ragu untuk mengambilnya. Namun, ada dorongan aneh di dalam dirinya, seolah-olah sesuatu memaksanya untuk mengambil gigitan pertama. Jari-jarinya bergerak sendiri, mengangkat potongan martabak yang masih hangat. Dan saat ia menggigit, dunia di sekelilingnya berubah. Gigitan pertama terasa renyah di luar, lembut di dalam,
namun ada sesuatu yang aneh. Lidahnya menangkap rasa asing, bukan rasa telur, daging, atau keju. Rasanya lebih dalam, lebih berat, lebih hidup. Bisikan mulai terdengar. "Tolong, keluarkan aku." Pria itu tersentak, matanya membelalak. Ia memegang lehernya, berusaha memuntahkan makanan yang baru saja ditelannya. Tetapi sesuatu menahannya. Mulutnya tak bisa terbuka lagi. Tangannya mencakar tenggorokannya sendiri, mencoba mengeluarkan sesuatu yang seolah menggeliat di dalam tubuhnya. Namun, semakin ia berusaha, semakin rasa itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Di sudut matanya, ia melihat si penjual masih tersenyum tipis, seperti menunggu sesuatu. Dan sesuatu memang sedang terjadi. Perutnya terasa penuh, tapi bukan penuh karena kenyang. Lebih seperti ada sesuatu yang mulai tumbuh dari dalam dirinya. Dari balik kulit tangannya, sesuatu yang gelap mulai muncul. Seperti adonan mentah, tapi berdenyut. "Hidup. Kakao, apa yang kau lakukan padaku?" Si penjual tidak menjawab. Ia hanya membalik adonan lain di atas wajan, seolah ini semua adalah hal biasa. Sementara itu, tubuh pria itu semakin tidak bisa dikendalikan. Ia terhuyung mundur, jatuh berlutut di jalanan berbatu gang sempit itu. Dari dalam tubuhnya, sesuatu merayap keluar. Dari pori-porinya, dari sudut bibirnya, bahkan dari matanya. Adonan. Adonan itu mencoba keluar, dan saat pria itu mencoba berteriak, hanya satu suara yang terdengar dari mulutnya, bukan suaranya sendiri, tapi suara banyak orang, berbisik serempak dalam ketakutan. "Kami lapar, kami lapar, kami lapar." Si penjual akhirnya memandang pria itu. Mata cekungnya menatap dalam. "Kau milik mereka sekarang," katanya dengan suara datar. Pria itu mencoba merangkak mundur, tetapi kakinya tidak lagi bisa bergerak. Tubuhnya mulai melebur, mencair menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang tak seharusnya ada. Dan dalam sekejap, ia lenyap. Tidak ada darah, tidak ada jeritan terakhir, hanya suara wajan yang terus mendesis dan aroma martabak yang semakin kuat menusuk malam. Si penjual menghela napas pelan. Dengan gerakan tenang, ia meraih wadah adonan di belakang gerobaknya dan menuangkan sedikit isinya ke atas wajan. Adonan itu bergerak perlahan, seolah hidup. Di dalamnya, samar-samar terlihat sesuatu, bentuk wajah seseorang yang tadi berdiri di sana. Wajah yang tidak akan pernah ditemukan lagi di dunia luar. Perempuan muda, wajahnya kelelahan, baru pulang dari kerja lembur. Ia menghentikan langkahnya, mencium aroma yang begitu menggoda. Perutnya keroncongan. Di hadapannya, si penjual tersenyum, mengusap tangannya yang berlumuran adonan. "Mau yang spesial?" Perempuan muda itu menggigit bibirnya, ragu sejenak. Namun, rasa lapar yang menggigit membuatnya mengangguk. "Iya bang, martabak telur spesial 1. Si penjual tersenyum, mulai menyiapkan adonan. Wajan mendesis, aroma khas martabak memenuhi udara malam. Lentera minyak berkedip samar, bayangan si penjual bergerak seirama dengan adonan yang dia tuangkan. Perempuan itu berdiri diam, menunggu. Namun, semakin lama, hatinya mulai diliputi kegelisahan. Gang ini terlalu sunyi, udara malam terlalu dingin, dan ada sesuatu yang mengintai dari dalam gerobak. Dari sudut matanya, perempuan itu menangkap sesuatu di dalam baskom adonan. Bayangan wajah seseorang, matanya terbuka lebar, mulutnya menganga dalam jeritan yang tak bersuara. "Dimas." Perempuan itu tersentak, rasa takut menyelimutinya. Ia ingin pergi, ingin lari, tapi suara si penjual menghentikannya. "Martabak spesialnya siap." Si penjual menyodorkan sebungkus martabak. Tangan kurusnya terlihat lebih panjang dari seharusnya, jarinya hitam dan kaku. "Dah,